Dan untuk yang video ini kita ada giveaway. Coba Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi bersama Mas Dio Official. Kali ini agak berbeda. Kita mainnya outdoor. Semoga suaranya jelas dan jernih. Dan kali ini kita ditemani sama Pak Leli. Kita daerah mana nih, Pak? di daerah Kabupaten Semarang, Kabupaten Semarang, tepatnya di daerah Sweden. Sweden. Apa itu? Sweden itu nama daerah Winongsari. Winongsari atau ya? Winongsari. Ah, Nah, kita Swedianya di sesi Indonesia. pertama kemarin di channel Mas Dio Official bicara tentang COVID. Nah, ini COVID kedua. Nah, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa di setiap videonya, di sesi pertama, kedua, dan ketiga ada sesi di mana giveaway. Giveaway-nya bagaimana caranya? Tapi tunggu dulu, giveaway-nya adalah logam mulia. Ya, kita punya logam mulia. Berapa gramnya? Nanti kita tunjukkan di beberapa sesi. Ya. Sesi kedua ini kami bahas tentang bagaimana masih isunya isu corona. Yang pertama itu tesnya, apakah mereka terjangkit corona atau tidak. Yang kedua, kalau memang dia sudah ada indikasi menuju corona, nanti ada isolasi. Nah, isolasinya apa? Saya ambil dari liputan 6. Ada 5 karantina saat menghadapi virus corona atau COVID-19. WHO mengatakan bahwasanya ada karantina, salah satunya kita sebutkan 5. Yang pertama adalah karantina rumah. Yang kedua adalah tentang isolasi diri. Yang ketiga karantina fasilitas khusus. Dan keempat ada karantina rumah sakit. Dan kelima ada karantina wilayah. Nah, kali ini sengaja saya berkunjung ke rumahnya Pak Leli, tapi saudaranya. Kita bahas tentang bagaimana sih sebenarnya isolasi atau karantina rumah, biar rute perjalanan karantina rumah itu tidak kasur, dapur, kamar mandi, kasur lagi gitu. Bagaimana biar akhirnya bisa jadi bubur. Iya, bagaimana bisa hiduplah di rumah itu. Sorry, ada helikopter yang lewat. itu enaknya kalau kita bicara bincang-bincang sehat di outdoor. Monggo Pak Leli, silakan untuk kita berbagi tentang karantina rumah ini, Pak Leli. Baik, saya ngomong apa ya? Bebas merdeka pokoknya. Bebas merdeka. Jadi kalau ngomongin karantina kaitannya dengan COVID, kayaknya bosen ya. Bosen banget. Jadi saya lebih suka mau ngapain ini gitu. Saya lebih melihat karantina ini buat saya pribadi sebagai kesempatan untuk lebih melihat diri kita ke dalam, termasuk lingkungan terdekat kita yang selama ini mungkin cuman kita lihat sepintas tapi nggak pernah masuk ke dalam. Nah, di karantina ini alhamdulillah ternyata iya, nah seperti gerakan-gerakan yang barusan terjadi di sekeliling kita ini lebih mudah terlihat karena kita lebih fokus ke dalam daripada kita melihat keluar. Nah, karantina juga begitu. Di karantina ini, nah kebetulan ini saya pegang pancing ya. Dengan pancing ini yang biasanya yang penting dapat ikannya, tetapi sekarang saya lebih bisa melihat gerakan pancingnya, gerakan ikannya. Ternyata ada satu keindahan yang luar biasa yang selama ini mungkin nggak kita lihat. Kita hanya sekedar nyemplungin pancing, ikannya makan, kita tarik, seneng gitu aja. Tapi kalau kita mau lihat lebih lama, lebih cermat, tangkap apa yang terjadi di situ, ada keindahan yang luar biasa sebetulnya. Bahkan beberapa kali tadi saya masukkan pancing ini tanpa memakai umpan, tanpa ada umpannya. Saya masukkan, mereka berebut, dan beberapa kali saya menarik
itu dapat ikan walaupun tanpa umpan. Nah, bukan soal senang dapat ikannya, tetapi ini ada bahasa alam, bahasa kehidupan yang selama ini mungkin luput dari pengamatan saya ya. Wah, ternyata kalau selama ini saya atau kita mungkin juga berpikir bahwa memancing itu tentu ada alatnya seperti ini, kemudian di kailnya itu harus kita kasih umpan. Ternyata tidak demikian yang hari ini terjadi. Dan kalau boleh saya analogikan di dalam kehidupan kita, bisa jadi demikian juga. Mungkin kita merasa nggak punya apa-apa, kita nggak punya modal apa-apa, tapi asal kita jalan, bismillah niat kita jalan, kita masuk ke dalam usaha. Kalau pancing ini masuk ke dalam kolam, asal ada kailnya, Ya. ada itu Dapatnya gitu ya. dapatnya ada juga itu. Artinya apa? Bahwa kita nggak perlu takut dengan rizki yang akan diberikan oleh Allah. Ya. Nah, demikian juga dengan kondisi COVID seperti ini. Banyak orang termasuk mungkin di antara kita juga yang nonton video ini, dengan adanya COVID, adanya pandemi ini, merasa kehilangan, merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang paling penting penghilang penghasilan. Sebetulnya tidak hilang ya. Kalau menurut saya melihat kondisi ini seperti hukum kekekalan energi. Energi itu tidak akan pernah habis, tidak akan pernah hilang, cuma dia akan berpindah, bergerak ke bentuk yang berbeda. Tinggal kita mau pindah ke sana nggak untuk ngambilnya. Yang biasanya ngambil rezekinya dengan jadi karyawan misalkan, mau nggak misalkan berganti jadi jualan gitu. Intinya kan dapat energinya, dapat rezekinya gitu. Nah, kalau kita nggak mau bergerak juga, ya memang itu dalam tanda kutip kita kehilangan. Tapi kalau setelah kita mau bergerak, nah kita mau fleksibel di dalam kehidupan ini, insya Allah bisa juga kok. Biasa bingung, wah aku kan belum nggak biasa jualan ya kan, apa ya dipercaya, aku kan nggak biasa nawarin sesuatu. Nah sama juga dengan pancing ini, kan biasanya pancing itu ada umpannya. Tapi ini kebetulan saya masukkan nggak ada apa-apanya, ibaratnya saya nggak punya modal, nggak punya kebiasaan, dapat juga gitu. Apalagi ada umpannya kan gitu. Nah ini yang saya perhatiin. Jadi di karantina ini saya melihat pola kehidupan yang berbeda ya. Kita bisa melihat pola kehidupan yang berbeda, dan itu bisa jadi lebih indah, lebih produktif, yang lebih bisa kita nikmati di saat karantina ini. Ya memang ini mungkin cara Allah, cara Tuhan untuk membuat kita bisa menikmati kehidupan dengan cara yang berbeda Dan lebih dekat dengan keluarga. Lebih dekat dengan keluarga. Biasanya kerja kemana-mana gitu ya. Lebih dekat dengan anak. Ya mungkin juga pusing kan kadang-kadang dengan pola yang baru ini menyesuaikannya. 2 bulan saya rasa cukup lah untuk beradaptasi dengan kehidupan 2 yang bulan baru. ya. Jadi setelah ada karantina rumah, ada namanya isolasi diri. Salah satunya adalah tinggal di rumah dan tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat. Nah, itu gimana tuh kita nyikapnya, Pak? Tidak boleh berinteraksi dengan masyarakat sebenarnya kan tanda kutip ya. Kita masih tetap bisa berinteraksi. Paling sekarang sudah ada ada teknologi online, bahkan tidak hanya suara, tidak hanya tulisan, kita bisa interaksi dengan video call. Bahkan tidak hanya cuma satu orang, tapi kita dengan banyak orang itu juga bisa terjadi. Walaupun sebetulnya secara quality tetap bertemu langsung, bersentuhan dalam pengertian bersilaturahmi itu tetap lebih kualitasnya berbeda. Tapi perkembangan zaman, perkembangan kondisi, situasi membutuhkan pendekatan yang berbeda-beda. Trik kalau rumahnya tidak mencukupi, dan karena di sini juga menggunakan kamar terpisah dari keluarga lain. Jadi ada trik sendiri, berarti kita pasang sekat gitu, Pak ya. Maksudnya? Ya di sini juga ada menggunakan kamar terpisah dari keluarga lain kalau misalnya kita isolasi diri. Mungkin itu yang dimaksud adalah kalau satu keluarga ada yang diindikasikan. Nah, itu ya. Ya memang harus ada ruang khusus. Ya, ada ruang khusus. Tapi sekali lagi kalau saya pribadi sebetulnya
yang membuat seseorang imunitasnya turun itu yang utama justru Itu yang masalah paling penting, imunitas. ya masalah keyakinan Ah, ya masalah keyakinan itu nomor satu, keyakinan, berpositif thinking ya. Positive thinking artinya bukan tidak takut tapi jangan panik ya. Boleh takut, boleh was-was, itu membuat kita menjadi waspada, hati-hati, tapi jangan sampai panik dan justru jangan sampai takut yang berlebihan buat kita justru malah depresi dan itu akan membuat imunitasnya turun. ya. Nah, Itu dia. walaupun ada anggota di rumah kita itu ada yang terindikasi, tetaplah yakin bahwa semuanya akan selamat asal jalankan protokol yang benar. Buat happy saja. Itu Nah, kuncinya adalah berpikir buat positif, berpikir happy. Dan yang paling penting apabila teman-teman atau yang sedang menonton video ini terindikasi keluarga tentang COVID-19, jangan panik. Dan paling penting apabila dalam isolasi diri itu terjadi yang tidak sewajarnya kira-kira gitu, hubungi segera tenaga medis setempat jika mengalami perburukan gejala dan mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jadi intinya pas isolasi diri ini kita harus happy, berpikir positif. Yang pengen pasang wifi silahkan pasang wifi, karena memang untuk berinteraksi ke luar tuh ya ujung-ujungnya kita ke internet. pertanyaannya kalau nggak punya internet, nggak punya wifi, nggak Nah. punya kuota, Itu dia. Kita akan bahas di konten berikutnya. kita akan pakai natural happy di konten berikutnya. Nah, neutral happy itu bagaimana? Nah, nanti kita akan mulai bahas di konten berikutnya. Oke. Baik, gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap salam berumah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.